Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, untuk video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan ringkasan modul 1 sampai 15. Ya, manajemen pengadaan proyek. Setiap proyek pasti tidak terlepas dari kebutuhan akan barang dan jasa untuk menyelesaikan suatu proyek. Sekecil apapun, ada saja barang dan jasa yang perlu diperoleh dari pihak ketiga. Sebagai contoh, sewa peralatan, perangkat komputer, dan lain sebagainya. Proyek pengadaan umumnya ditangani oleh bagian yang terpisah dari manajemen proyek, khususnya untuk pembelian dengan nilai yang cukup tinggi. Karena itu, pihak manajemen proyek perlu melakukan koordinasi dengan bagian pengadaan barang atau logistik. Tujuan dari proses pengadaan ini adalah untuk mendapatkan barang dan jasa untuk kebutuhan proyek kaitannya dengan teknik, kualitas, jadwal atau schedule, biaya serta tujuan pencapaian lainnya dalam proyek. Sistem hukum. Sistem hukum di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi 2 kategori, common law dan civil law. Contoh, di Indonesia menganut sistem hukum civil law dan Amerika menganut sistem hukum common law. Next. Ya, kemudian ada sistem hukum terbagi menjadi 2, yaitu common law. Pada umumnya, common law bukan merupakan hukum tertulis, uncodified. Hal ini berarti tidak ada kumpulan peraturan hukum. Common law lebih mengandalkan pada kemampuan dari berbagai pihak, seperti misalnya keputusan legislatif yang diambil berdasarkan kebiasaan atau pengalaman terdahulu, seperti misalnya keputusan pengadilan yang sudah pernah diambil dapat menjadi acuan pada kasus yang serupa. Kemudian ada civil law. Negara dengan sistem hukum civil law memiliki peraturan hukum yang lengkap, berkesinambungan, dan terus diperbarui untuk segala hal yang mungkin diajukan ke pengadilan. Hukum dan peraturan yang berlaku dibedakan dalam beberapa kategori hukum dan jenis hukuman. Hukum substantif didasari atas perkara kriminal atau perkara sipil, dan hukuman dijatuhkan berdasarkan besaran hukuman yang sudah ditentukan. Ya, kemudian ada prinsip dasar kontrak. Prinsip dasar kontrak untuk Indonesia adalah perjanjian atau kontrak diatur pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kemudian, berdasarkan cara pembayaran menurut Perpres nomor 54 tahun 2010. Yang pertama, lamsam kontrak. Kontrak lamsam merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak. Kemudian, poin kedua, harga satuan unit price. Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Kontrak gabungan lamsam dan harga satuan kontrak yang merupakan hubungan lamsam dengan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak persentase kontrak pengadaan jasa konsultasi atau jasa lainnya. Kontrak terima jadi turnkey merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Ya, kemudian ada langkah-langkah dasar pengadaan proyek. Berikut ini ada beberapa poin langkah-langkah dasar pengadaan proyek.
Poin pertama, berikut ini adalah beberapa langkah dasar yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa. Jumlah pekerjaan dalam setiap tergantung dari jenis barang dan jasa yang diadakan. Poin pertama, perencanaan pengadaan menetapkan barang dan jasa yang akan diadakan atau dilelangkan. Kemudian, poin kedua, perencanaan kontrak memilih peserta pelelangan dan melengkapi request for proposal atau permintaan proposal. Poin ketiga, permintaan respon dari pemasok menyiapkan proposal pelelangan. Poin keempat, pemilih pemasok, evaluasi pelelangan, dan penyerahan kontrak. Yang poin kelima, administrasi kontrak, manajemen kontrak. Dan yang terakhir adalah penutupan kontrak. Ya, kemudian ada hubungan dengan proses proyek lain. Ada 4 poin hubungan dengan proses proyek lain. 1. Integrasi pengadaan dan proses desain. Dalam proses desain dihasilkan dokumen yang menentukan lingkup teknis suatu proyek. Yang kedua, integrasi pengadaan dan proses konstruksi atau fabrikasi. Proses konstruksi atau fabrikasi bertujuan untuk memasang material dan peralatan ke dalam penyelesaian kontrak. Yang ketiga, integrasi pengadaan dan proses perizinan. Dalam proses perizinan merupakan proses permohonan izin kepada pemerintah terkait atas pelaksanaan proyek. Yang keempat, integrasi pengadaan dan proses pengujian. Manajemen dari kegiatan pengujian merupakan bagian dari proses pengadaan dan pengujian. Kemudian ada dokumen kontrak. Di sini ada beberapa isi dari dokumen kontrak. Yang pertama, bab 1, instruksi kepada peserta lelang. Ini umum berisi lingkup pekerjaan, sumber dana, peserta lelang, dan larangan-larangan. Kemudian bab 2, lembar data pemilihan. Mengenai lingkup pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, dan bentuk-bentuk surat penawaran, fakta integritas, dan data isian kualifikasi. Di bab 3, bentuk dokumen kontrak. Mengenai bentuk surat perjanjian, bentuk surat perintah kerja. Bab 4, persyaratan umum kontrak, general condition of contract. Ini berisi mengenai ketentuan umum, pelaksanaan, hak, dan kewajiban personil, peralatan, pembayaran, pengawasan mutu, dan penyelesaian sengketa. Bab 5, syarat-syarat khusus kontrak. Ini berisi memuat persyaratan yang spesifik pada kontrak yang dikerjakan. Kemudian bab 6, spesifikasi. Teknis dan gambar mengenai data spesifikasi ganda untuk pelaksanaan. Dan kemudian bab 7, daftar kuantitas dan harga untuk harga satuan atau lamsam atau gabungan. Yang terakhir ada bab 8 yang berisi dokumen-dokumen lainnya untuk penunjang proses tender atau lelang. Kemudian ada kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi dalam suatu proyek kerja konstruksi yang baik selalu ada kontrak kerja konstruksi. Seperti diatur juga dalam perundangan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Paragraf 3 Kontrak Kerja Konstruksi Pasal 46 dan Pasal 47. Kemudian ada hak dan kewajiban pengguna jasa. Pengguna jasa menurut UU JK Nomor 2/17 sebagai pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi dan adalah pihak yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Kemudian ada hak pengguna jasa, yaitu memperoleh hasil jasa konstruksi. Kemudian kewajiban pengguna jasa, yaitu memenuhi ketentuan yang diperjanjikan. Ya, kemudian ada proses. Pengguna jasa berkewajiban memberikan pengesahan atau persetujuan atas
Yang nomor 1, dalam proses desain, hasil pengkajian, perencanaan, dan atau perancangan, rencana teknis, proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan atau pembangunan kembali. 2, dalam proses pengerjaan. Dalam proses pengerjaan, menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan, menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan, meminta laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan yang memuat volume pekerjaan, proses pekerjaan, biaya proyek termasuk amandemen dan sebagainya. Yang ketiga, dalam proses penyelesaian ini berkewajiban memberikan pengesahan atau persetujuan. Yang keempat, dalam hal terjadi kegagalan bangunan, pengguna jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Ya, kemudian ada administrasi kontrak konstruksi. Ini ada beberapa isi dari kontrak konstruksi, yaitu tender atau seleksi dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pasca kualifikasi, dan tender cepat. Kemudian ada pengadaan secara elektronik merupakan metode pemilihan penyedia jasa yang sudah tercantum dalam katalog. Kemudian ada penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal berikut: penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat. Yang poin B, pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak. C, pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara. D, pekerjaan yang berskala kecil dan atau kondisi tertentu. Yang poin 3, pengadaan langsung dilakukan paket dengan nilai tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu dan nilai tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Penyedia jasa wajib memenuhi beberapa poin: standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ya, next, ada konsultan. Sebelum kontrak kerja, before service agreement, menyiapkan penawaran tender atau proposal meliputi pengalaman pekerjaan, pengalaman tenaga ahli, termasuk jadwal kerja dan jumlah orang per bulan, main mode, approach, metodologi, dan lain sebagainya. Sesudah kontrak kerja, konsultan sebagai desainer, feasibility study, detailing design, dan lain sebagainya membuat laporan progres dan laporan hasil studi atau desain. Kemudian tugas konsultan sesudah sebagai konsultan pengawas, yaitu melaksanakan tugas pengguna jasa, kecuali membayar merupakan tugas pengguna jasa yang tidak dapat dilimpahkan. Kemudian kedua, membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketiga, melakukan perhitungan prestasi pekerjaan. Ketiga, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. Yang terakhir, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin, serta menghindari pembengkakan biaya. Ya, kemudian ada kontraktor. Tugas kontraktor sebelum kerja menyiapkan penawaran berupa tender proposal, meliputi metode pelaksanaan, anggaran biaya, dan kelengkapan dokumen penawaran termasuk pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Sesudah kontrak kerja, kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, syarat-syarat, risalah
penjelasan pekerjaan sesuai dengan kontrak, membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan. Yang kedua, membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan. Yang ketiga, pencatatan setiap kegiatan termasuk pencatatan kondisi cuaca, pencatatan kejadian alam lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan yang membuat volume pekerjaan, progres pekerjaan, biaya proyek, termasuk amandemen yang dan lain sebagainya. Laporan serah terima proyek (STP), laporan kualitas pekerjaan, pembuatan dan pencatatan perintah perubahan pekerjaan atau VO, variation order, termasuk konfirmasi perintah lisan atau CVI, confirmation of verbal instruction. Pencatatan pengajuan semua hal yang dapat dikembangkan menjadi klaim konstruksi dari kontraktor, termasuk kemungkinan pengajuan potensial klaim. Membuat catatan rapat, note of meeting, mulai saat negosiasi kontrak, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat khusus, dan sebagainya. Yang poin keempat, menyediakan alat keselamatan kerja dan keamanan di lokasi proyek. Poin kelima, menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Kemudian ada administrasi kontrak konstruksi dan jenis-jenis kontrak. FIDC atau FIDIC adalah Federation Internationale des Ingenieurs Conseils atau International Federation of Consulting Engineer atau Federasi Konsultan Engineer Internasional. Anggotanya adalah Sosial Asosiasi Konsultan Engineer. Didirikan pada tahun 1913, FIDIC bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menerapkan sasaran strategi industri, rekayasa konsultasi, dan untuk menyebarluaskan informasi dan sumber daya bagi anggotanya. Sekarang ini, keanggotaan FIDIC mencapai 104 negara di dunia. FIDIC dalam rangka mencapai tujuan menertibkan bentuk kontrak standar internasional untuk pekerjaan dan untuk klien, konsultan, subkonsultan, kerjasama dan perwakilan, dan juga memuai materi terkait seperti formulir prakualifikasi standar. FIDIC juga memberikan pelatihan, panduan, dan perangkatnya di bidang sistem manajemen, manajemen mutu, manajemen risiko, manajemen integritas bisnis, manajemen lingkungan, keberlanjutan, dan proses bisnis, pemilihan konsultan, pemilihan berbasis kualitas, tender, pengadaan, asuransi, kewajiban, transfer teknologi, peningkatan kapasitas. FIDIC juga menyelenggarakan konversi infrastruktur internasional FIDIC tahunan dan program ekstensif seminar, loka karya pengembangan kapasitas, dan kursus pelatihan. Ya, kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang berisi pasal 1. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan umum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Lamsem kontrak merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam kontrak. Kemudian, pasal 46. Peraturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Pasal 47. Pengaturan kontrak kerja. Pasal 48. Layanan jasa pekerja konstruksi. Pasal 49. Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 47 berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan
subpenyedia jasa. Pasal 50. Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 51. Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50 diatur dengan peraturan pemerintah. Ya. Berikut ini ya, ada sekarang ini kegagalan konstruksi yang sudah tidak disebut dalam UUJK terbaru. Sedangkan kegagalan pembangunan diatur sebagai berikut. UUJK nomor 2 2017 yang berisi pasal 60 dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. Pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan pasal 46. Pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Kemudian pasal 63, penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa. Pasal 65. Jangka waktu dan pertanggungjawaban kegagalan bangunan. Pasal 66. Pengguna jasa dan atau pihak lain yang dirugikan akibat kegagalan bangunan dapat melaporkan terjadinya sesuatu kegagalan bangunan kepada Menteri. Pasal 50. Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 67. Penyedia jasa dan atau pengguna jasa wajib memberikan ganti kerugian hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ya, kemudian lanjutan dari tadi, sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Sumber UUJK nomor 2 2017 bab 11 penyelesaian sengketa pasal 88. Next, kemudian ada klaim konstruksi. Klaim konstruksi ini adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, ataupun kompensasi lain. Kemudian ada jenis-jenis klaim konstruksi. Dalam konteks suatu kontrak konstruksi, kedua belah pihak dapat mengajukan klaim satu sama lain dan jenisnya terbagi dalam 1. Kompensasi waktu EOT atau Extension of Time atau perpanjangan waktu. Penyedia jasa dapat mengajukan tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan kompensasi dari pengguna jasa atau beberapa konsesi seperti pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. Yang kedua ada kompensasi biaya. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim pembebasan dalam pengertian pengurangan nilai kontrak atau percepatan atau penundaan dari pelaksanaan penyedia jasa. Nah, next ini ada klaim oleh pengguna jasa. Pekerjaan yang cacat. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim kepada penyedia jasa apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, adanya keterlambatan oleh penyedia jasa
Kemudian klaim kerugian dapat timbul apabila jasa tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak pembelaan klaim. Kemudian para pengguna jasa yang menghadapi klaim para penyedia jasa dapat membalas dengan klaim tandingan. Klaim jenis lain, walaupun jarang terjadi, timbul karena pemutusan kontrak. Kemudian ada klaim oleh penyedia jasa. Klaim dalam proyek konstruksi oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab dan bentuk yang bermacam-macam. Umumnya dapat ditemukan pada kondisi sebagai berikut. 1. Adanya keterlambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. 2. Adanya keterlambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. Yang ketiga, perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi. Keempat, perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Kelima, pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan, larangan-larangan metode kerja tentu termasuk keterlambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Yang ketujuh, kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Nah, kemudian ada bentuk dan struktur klaim konstruksi. Bentuk pengajuan klaim. Klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. 2. Pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Mengklaim artinya yaitu meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seorang atau suatu organisasi, perkumpulan, negara, dan sebagainya berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu. Yang kedua, menyatakan suatu fakta atau kebenaran sesuatu mengklaim orang yang mengklaim. Pengklaiman proses cara pembuatan mengklaim. Next, kemudian ada struktur klaim. Pada umumnya, klaim mengikuti struktur sebagai berikut. 1. Pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat kontrak sebelum mengajukan klaim haruslah diketahui dengan benar tentang hal apa saja yang diatur dalam kontrak, meliputi hak dan kewajiban, pembiayaan, lingkup pekerjaan, penyelesaian sengketa, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Kedua, pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim. Ini diperlukan pemahaman yang lengkap mengenai peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau tidak terjadi dan ditampilkan dalam bentuk kronologis, surat-surat pendukung berupa pasal kontrak, undang-undang, peraturan, MOM, dan lain-lain. Ketiga, akibat dari kejadian atau klaim tersebut. Dengan adanya atau tidak adanya kejadian, maka timbullah akibat dari keadaan tersebut, seperti kehilangan nilai finansial, kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, dan hal ini juga dijelaskan dalam kronologis. Keempat, analisa biaya. Pada umumnya, setiap klaim menimbulkan permintaan penggantian biaya, baik dari biaya kerugian, biaya pergantian, atau biaya kompensasi atas usaha atau tambahan usaha yang sudah dilakukan atau dilakukan. Kompensasi juga bias berupa tambahan waktu. Kemudian ada bentuk dan struktur klaim konstruksi. 2.
Penyedia jasa harus menyiapkan klaimnya secara tertulis untuk kompensasi tambahan bagi perubahan yang harganya tidak ditetapkan dalam rincian yang mencukupi untuk mengajukan secara jelas fakta yang diperoleh untuk menunjukkan biaya dan posisinya di mana dia berhak mendapatkan kenaikan harga kontrak karena perubahan pekerjaan. Banyaknya penyedia jasa dan subpenyedia jasa mengatakan keprihatinannya pada pemberitahuan tentang klaim mengakibatkan hubungan jelek dengan pengguna jasa. Sesungguhnya, klaim tidak perlu menyebabkan perselisihan jika ditangani dengan benar dan taktis, dan jika pihak lain dibuat mengerti bahwa pemberitahuan tersebut diperlukan sesuai kontrak. Menurut McNeil Stoke dalam bukunya Contraction Law in Contractor Language. Next. Dalam FIDIC Red Book, klaim diatur sebagai berikut. Klaim oleh pengguna jasa. Apabila pengguna jasa menganggap dirinya berhak atas pembayaran apapun berdasarkan klausula mana saja dari persyaratan ini atau sehubungan dengan kontrak dan atau perpanjangan masa pemberitahuan, cacat mutu, pengguna jasa atau engineer harus menyiapkan pemberitahuan dan rincian kepada kontraktor. Akan tetapi, pemberitahuan tidak diperlukan untuk pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan subklausula listrik, air, gas, dan subklausula 4.20 peralatan pengguna jasa dan bahan-bahan bebas pakai atau pelayanan jasa yang diminta oleh kontraktor. Kegagalan klaim yang menyebabkan disput seringkali dikarenakan batasan waktu yang ditetapkan di dalam kontrak dilanggar atau permohonan pengajuan klaim terlambat. Batasan waktu klaim berbeda untuk masing-masing kontrak. Banyak kontrak yang memberikan batas pengajuan klaim adalah 1 bulan atau 28 hari kalender dari setelah kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan terjadian atau keadaan tersebut. Kemudian ada tata cara penyelesaian sengketa konstruksi. Menurut OJK nomor 2 2017 bab 11 tentang penyelesaian sengketa pasal 88. 1. Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. 2. Dalam hal musyawarah, para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan. Para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tertentu dalam kontrak kerja konstruksi. Ketiga, dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Keempat, tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi yaitu mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Kelima, selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A dan huruf B, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Keenam, dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Next. Kemudian ada Dewan Sengketa atau DB atau DAAB.
Dewan Sengketa adalah versi Indonesia dari Dispute Board. Menurut ICC, Dispute Board adalah badan independen yang terdiri dari suatu atau 3 orang anggota dewan. Pada umumnya, diatur sejak penandatanganan kontrak kerja menengah atau jangka panjang. Mereka bertindak sebagai pihak yang mengupayakan supaya tidak terjadi sengketa dan menyelesaikan sengketa bila ada akibat dari pelaksanaan kontrak. Walaupun penggunaan DB banyak pada proyek konstruksi, tetapi DB juga bisa berguna untuk bidang lain, seperti penelitian dan pengembangan, hak intelektual, kerjasama produksi, dan perjanjian antar pemegang saham. Dewan Sengketa menurut WIDIK adalah DAAB, Dispute Avoidance Adjudication Board, Dispute Avoidance Adjudication Agreement atau DAA Agreement adalah perjanjian tripartit oleh dan antara 1. Pengguna jasa, 2. kontraktor, dan ketiga anggota DAAB. Anggota tunggal DAAB atau 3 anggota, 2 anggota, 1 ketua dari DAAB. Ya, kemudian ada tahapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama, penggugat atau pemohon atau kuasanya mendaftarkan surat gugatan atau permohonan di meja 1. Petugas pendaftaran meja 1 memeriksa kelengkapan berkas, kemudian memberikan persetujuan. Petugas pendaftaran meja 1 memberikan slip penyetoran bank kepada penggugat atau pemohon atau kekuasnya agar membayar pajar biaya perkara pada bank yang telah ditentukan. Ketiga, penggugat atau pemohon atau kuasanya membayar di bank. Ada kasir, menerima slip penyetoran bank, bukti pembayaran pajar biaya perkara, membuat SKUM, memberikan nomor perkara, dan mengembalikan 2 tindasan ke penggugat dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti kasir. Yang terakhir, penggugat atau pemohon atau kuasanya memberikan tindasan SKUM kepada petugas pendaftaran di meja 2 dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti. Kemudian next ada lanjutan. Petugas pendaftaran meja 2 menerima SKUM, memberikan 1 salinan surat gugatan atau permohonan kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya, mencatat dalam register dan menyiapkan belangko penetapan. Panitera atau sekretaris memeriksa berkas perkara. Kemudian ada ketua PN menunjuk majelis hakim. Kemudian ada panitera atau sekretaris yang menunjuk panitera pengganti dan jurusita atau jurusita pengganti. Putusan pengadilan disebut mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewich, yaitu berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi. Permohonan banding atau kasasi dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Ya, di sini ada perbandingan penyelesaian sengketa. Ini ada beberapa poin-poin, yaitu pemilihan majelis. Di sini ada perbandingan penyelesaian sengketa, yaitu ada mediasi, konsilasi, dewan sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Pemilihan majelis yaitu mediasi leluasa, cepat,
cepat, murah, dihitung per jam, best price dan hukum negara, mediasi, kedua belah pihak, win-win solusi, kepastian hukum, final dan binding, kerahasiaan persidangan tertutup, mudah karena putusan bersama, hubungan antar pihak sangat terjaga. Kemudian ada konsilasi, pemilihan majelis leluasa, waktu cepat, biaya murah, dihitung per kasus, dasar putusan, best practice dan hukum negara, keahlian konsilasi konstruksi, pengambilan keputusan yaitu pihak ketiga, solusi yaitu win-win atau win-lose solution, kapasitas hukum final dan binding tapi dapat diajukan ke arbitrase, kerahasiaan dalam konsilasi, persidangan tertutup, eksekusi tidak mudah, hubungan antar pihak terjaga. Kemudian ada Dewan Sengketa. Dewan Sengketa pemilihan majelis leluasa, waktu selesai sebelum sengketa terjadi, biayanya relatif mahal dihitung dari bagian kontrak, dasar putusan untuk Dewan Sengketa yaitu best practice dan hukum negara, keahlian konstruksi dan hukum, pengambilan keputusan oleh pihak ketiga, solusinya win-win atau win-lose solution, keputusan hukum final dan binding tapi dapat diajukan ke arbitrase, kerahasiaan Dewan Sengketa, persidangan tertutup, eksekusi tidak mudah, hubungan antar pihak terjaga. Kemudian ada arbitrase, pemilihan majelis leluasa, untuk waktu lama, untuk prosedural, biaya mahal, persentase dari nilai klaim, arbitrase dasar putusannya best practice dan hukum negara, keahlian konstruksi dan hukum, pengambilan keputusan pihak ketiga, solusinya win-win solution atau win-lose solution, kepastian hukum final dan binding, kerahasiaan persidangan tertutup, eksekusi tidak mudah, hubungan antar pihak terjaga. Kemudian ada pengadilan, pemilihan majelis tidak leluasa, waktu tidak pasti, biaya tidak pasti, dasar putusan hukum negara, keahlian hukum, pengambilan keputusan pihak ketiga, solusinya win-lose solution, kapasitas hukum final dan binding tapi ada kemungkinan banding, kasasi atau PK, kerahasiaan persidangan terbuka kecuali kasus tertentu, eksekusi mudah karena memiliki jurusita, hubungan antar pihak rusak. Kemudian ada perbandingan penyelesaian sengketa. Perbandingan sebelumnya adalah untuk pelaksanaan pada umumnya. Pada beberapa kasus bisa terdapat pengecualian. Kemudian variasi diterangkan dalam penjelasan masing-masing penyelesaian sengketa. Kemudian ada kompetensi insinyur profesional. Hak dan kewajiban insinyur di Indonesia diatur dalam UU nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Poin 1. Pasal 1 keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Poin kedua, pasal 24. Insinyur dan insinyur asing berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik insinyur dan standar keinsinyuran. Poin 3. Pasal 25. Insinyur dan insinyur asing berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan pengguna keinsinyuran. Pasal 26. Pengguna keinsinyuran dalam menerima hasil kerja insinyur berhak mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil kegiatan keinsinyuran. Poin kelima, pasal 27.
Pengguna keinsinyuran berkewajiban memberikan imbalan yang secara dan adil atas jasa yang diterima kepada insinyur dan insinyur asing sesuai dengan jenjang kualifikasi. Poin ke-6. Pasal 28. Pemanfaatan keinsinyuran. Berhak mendapatkan informasi atas keselamatan hasil kegiatan keinsinyuran. Poin ke-7. Pasal 41. Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan insinyur dalam melaksanakan praktik keinsinyuran ditetapkan Kode Etik Insinyur sebagai pedoman tata laku profesi. Ya, sekian dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.